Halo pemirsa, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat karena saya akan bahas tentang mertua. Nah, kenapa sih harus tentang mertua? Karena banyak sekali menantu yang kesusahan bagaimana bersikap terhadap mertua. Bagaimana cara agar disayang mertua? Bagaimana agar diterima oleh mertua? Banyak sekali saya lihat pernikahan yang tidak bahagia karena dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan mertuanya. Mungkin dengan pasangannya dia oke-oke saja, fine-fine saja, namun dengan mertua lain lagi. Karena mertua adalah sosok yang penting dalam suatu hubungan keluarga, maka saya harapkan pemirsa nih yang mungkin masih kebingungan cara untuk bersikap, bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan mertua, simak video ini sampai selesai karena saya akan membantu Anda bagaimana cara agar disayangi oleh mertua layaknya anak sendiri. Nah pemirsa, beberapa hal yang perlu untuk Anda persiapkan ketika ingin disayangi oleh mertua adalah yang pertama, hati Anda harus menerima. Kenapa sih hati harus menerima? Karena banyak sekali orang yang ketika menikah dengan pasangannya hatinya belum benar-benar menerima mertuanya. Dia masih menganggap mertua itu adalah orang lain. Dia tidak menganggap mertua itu seperti orang tuanya sendiri. Nah, ini yang harus dirubah. Anda harus bisa menerima mertua Anda di dalam hati Anda layaknya orang tua Anda sendiri. Sekalipun mungkin mereka cerewet ya, atau mungkin mereka orangnya cuek, bagaimanapun karakternya Anda harus tetap memposisikan mereka seperti orang tua Anda sendiri. Kalau Anda belum bisa menerima mereka di hati Anda sebagai orang tua Anda sendiri, maka biasanya untuk lanjut ke hal-hal yang berikutnya itu susah. Ya, dari awal sudah menyeting bahwa orang itu orang tuanya suamiku gitu ya, orang tuanya istriku itu adalah orang lain. Banyak yang seperti itu. Akhirnya timbul rasa canggung, rasa nggak enakan, ya, rasa takut salah ngomong. Kalau ketemu jadi minder. Nah, tapi berbeda halnya kalau Anda menganggap mereka seperti orang tua Anda sendiri. Baik buruknya mereka Anda terima. Dan ketika Anda ngobrol dengan mereka, mereka pun biasanya akan lebih luas menerima Anda. Gitu. Coba Anda praktekkan. Coba ketika Anda sebelum ketemu dengan mertua, tata hati Anda bahwa mereka adalah orang tua Anda juga. Maka secara otomatis, secara alami, energi Anda yang positif itu ya akan menyalurkan rasa kasih sayang juga kepada mereka. Gitu. Walaupun Anda nggak ngomong, ya kan? Anda nggak ngomong kalau Anda menyayangi mereka, Anda tidak ngomong bahwa Anda menerima mereka, tapi secara hati sudah Anda mantapkan mereka adalah orang tua Anda juga, maka secara alami semua akan tertata dengan baik. Gitu. Jadi harus ditata hatinya dulu ya. Kemudian yang kedua adalah mengalah. Ini adalah salah satu hal yang paling utama juga dalam suatu hubungan. Karena sebagai menantu, kita itu harus pintar-pintar mengalah kepada mertua. Walaupun kita yang muda, tapi kita perlu untuk mengalah. Ketika mereka berpendapat, kita dengarkan pendapatnya, jangan langsung dibantah. Walaupun mungkin pendapatnya nggak kita pakai, yang penting kita mau mendengarkan. Itu sudah cukup kok bagi mereka. Mereka akan merasa dihargai. Kemudian misalkan terjadi kesalahpahaman, maka biarkanlah mereka untuk menyampaikan dulu apa maksud mereka. Jangan kita yang ngotot duluan. Gitu. Dan tentu dengan kita mau mengalah, ini akan membuat mereka jadi lebih senang loh. Lebih senang apa? Ya lebih senang untuk menasehati kita, lebih senang untuk memperhatikan kita. Dan kalau ada apa-apa nih ya, biasanya mereka nggak akan sungkan-sungkan untuk curhat ke kita. Gitu. Itu sangat penting sekali. Dulu saya sebelum menikah juga diwanti-wanti sama orang tua kandung saya sendiri untuk selalu mengalah dengan mertua. Karena biar bagaimanapun mertua itu adalah orang yang sangat-sangat harus dihargai, harus dihormati. Karena kebanyakan menantu yang gak suka dengan mertuanya, atau sebaliknya mertua yang gak suka sama menantunya, itu karena menantunya gak mau ngalah sama mertua. Gitu. Coba Anda pikirkan kalau ada masalah kemudian menantu mau mengalah, otomatis gak akan pernah ada masalah yang berujung pada pertengkaran atau kebencian.
Kan rugi ya mertua kalau dia marah-marah terus ke menantu yang baik hati. Nggak mungkin, nggak bakal tega, kecuali memang mertuanya ini kategori mertua yang durhaka gitu ya. Oke, yang kedua adalah mengalah. Kemudian yang ketiga adalah jangan pelit. Ini biasanya para orang tua nggak berharap ya, nggak usah bawain apa-apalah, penting buat jajan anakmu saja. Itu biasanya orang tua kayak gitu. Tapi tahukah Anda pemirsa bahwa sebagai anak ya, apalagi menantu, sangat penting loh memberikan buah tangan pada mereka. Walaupun di lisan mereka mengatakan jangan, ya nggak usah dikasih gitu. Tapi secara hati mereka akan merasa senang juga karena merasa diperhatikan, merasa disayangi. Ya, itulah mengapa ketika Anda datang ke rumah mertua, jangan sungkan-sungkan bawakan oleh-oleh, bawakan makanan kesukaannya, atau Anda bisa belikan cemilan untuk mereka gitu. Nggak masalah kok, harganya murah. Yang penting Anda membawa sesuatu untuk mereka, itu sudah cukup membuat mereka merasa diperhatikan dan disayangi. Dan imbasnya apa? Imbasnya ya akan membuat hubungan semakin harmonis gitu. Kemudian hal keempat yang bisa Anda lakukan adalah selalu berbagi kabar. Pemirsa, berbagi kabar itu penting loh, tujuannya untuk meningkatkan pertalian antara Anda dan juga keluarga pasangan Anda ini tadi, orang tua pasangan Anda. Sesekali Anda bisa datang ke rumahnya, atau kalau misalkan memang jauh, Anda bisa menggunakan telepon ya. Jadi handphonenya ini jangan cuma dipakai untuk scroll-scroll atau cari film ya, atau untuk bikin status-status saja, tapi kalau bisa Anda harus sering-sering berbagi kabar dengan mertua Anda. Tujuannya yaitu tadi sebagai bentuk kasih sayang Anda sebagai anak kepada orang tua. Nah itu tadi pemirsa beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan mertua agar mertua menyayangi Anda layaknya anak sendiri. Kalau misalkan Anda sudah melakukan keempat hal yang saya sebutkan tadi, namun mertua Anda masih saja tidak bisa menerima Anda, masih judes kepada Anda, masih cuek kepada Anda, saran saya ya tetap saja Anda harus melakukan 4 hal ini. Karena apa? Ketika Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Walaupun tidak melalui mertua Anda, mungkin melalui hal-hal lainnya, misalkan dilancarkan rezeki Anda, ya, Anda senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari orang-orang jahat, ya, dilindungi dari mara bahaya dan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena kalau Anda menyetop ya 4 hal yang saya sebutkan tadi, mertuaku kan nggak suka sama aku, mertuaku kan nggak nerima aku, ya sudahlah aku nggak nerima balik, ya endingnya hubungan kalian nggak akan bisa akur-akur. Nah untuk itu Anda bisa melakukan 4 hal itu tentunya demi kebahagiaan Anda dan pasangan juga loh, demi keharmonisan kalian juga loh. Oke, saya doakan bagi para menantu yang saat ini sedang memperjuangkan kasih sayang mertuanya, sedang berusaha agar diterima di keluarga suaminya, semoga Anda segera diterima dengan baik dan hubungan Anda dengan keluarga pasangan Anda, terutama mertua Anda, bisa harmonis kembali. Amin. Nah itu tadi pemirsa, semoga dapat bermanfaat. Jika Anda ingin menambahkan boleh ya, Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram saya Solihatun Motivasi. Sampai berjumpa di lain video.